Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Oktaviani dengan NIM C0D024061. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok penjualan, beban operasional, dan laporan rekonsiliasi fiskal. Di mana latar belakangnya itu harga pokok penjualan atau HPP adalah beban operasional merupakan komponen utama dalam menentukan laba perusahaan. Laba ini menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan, namun sering terjadi perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal karena adanya aturan perpajakan. Perbedaan tersebut muncul karena tidak semua biaya dapat dikurangkan dengan dalam pajak. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal. Hal ini penting agar perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada deductible expense, biaya yang dikurangkan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau dikenal dengan prinsip 3M. Biaya ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan, di mana berkaitan dengan kegiatan usaha, memiliki bukti yang sah, wajar dan tidak berlebihan, tidak termasuk biaya yang dilarang. Contohnya itu ada beberapa biaya yang termasuk deductible expense, umumnya adalah biaya yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Biaya ini diakui baik secara akuntansi maupun fiskal sehingga tidak memerlukan penyesuaian, di mana harga pokok penjualan, gaji dan biaya operasional, penyusutan aset, bunga pinjaman, sewa, dan royalti. Biaya ini biasanya tidak menimbulkan koreksi fiskal. Lalu ada non-deductible expense, adalah biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak diperbolehkan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, biaya ini harus dikeluarkan kembali dalam proses rekonsiliasi fiskal, di mana tetap dicatat dalam laporan, tidak boleh mengurangi pajak, dan harus dikoreksi secara fiskal. Contohnya itu, beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan biasanya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau dilarang oleh aturan pajak, seperti biaya pribadi pemilik, denda dan sanksi, pembagian dividen, tidak ada bukti transaksi, natura tertentu. Biaya ini akan menimbulkan koreksi fiskal positif. Lalu ada laba komersial versus laba fiskal, di mana laba komersial ini adalah laba yang disusun berdasarkan standar akuntansi untuk kepentingan laporan keuangan. Sedangkan laba fiskal ini adalah laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan pajak. Perbedaan penyebab laba ini Perbedaan antara laba komersial dan fiskal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan aturan dan metode pencatatan. Perbedaan pengakuan pendapatan, perbedaan pengakuan biaya, perbedaan metode penyusutan, dan adanya biaya yang tidak diakui pajak. Perbedaan ini harus disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal. Beda tetap dan beda waktu. Perbedaan laba dibagi menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Kedua perbedaan ini memiliki dampak yang berbeda terhadap pajak, di mana beda tetap tidak akan berubah, contohnya denda pajak, sedangkan beda waktu akan berbalik ke masa depan, contohnya penyusutan. Lalu, rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara melakukan koreksi terhadap laba komersial agar sesuai dengan ketentuan pajak. Koreksi ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu koreksi positif menambah laba fiskal, koreksi negatif mengurangkan laba fiskal. Contohnya, koreksi fiskal dilakukan berdasarkan jenis penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan aturan pajak. Koreksi positif tidak boleh dikurangkan, koreksi negatif menghasilkan final atau objek pajak. Lalu perhitungan pajak penghasilan PPh Badan dilakukan setelah perusahaan memperoleh laba fiskal dari hasil rekonsiliasi. Proses ini penting karena menentukan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perpajakan. Langkah perhitungannya itu yang pertama menentukan laba komersial, yang kedua melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, yang ketiga menghasilkan laba fiskal, yang keempat menentukan penghasilan kena pajak atau PKP, yang kelima mengalihkan PKP dengan tarif 22%. Rumusnya itu PPh terutang sama dengan tarif dikali PKP.
Lalu ada jurnal pajak. Pencatatan jurnal pajak dilakukan untuk mencerminkan beban pajak dan kewajiban perusahaan secara akurat dalam laporan keuangan. Pencatatan ini menggunakan prinsip akrular pengakuan beban pajak, di mana beban pajak sama dengan utang pajak saat pembayaran pajak, utang pajak sama dengan kas, dan jika pajak dibayarkan di muka, maka utang pajak sama dengan pajak dibayar di muka. Pencatatan yang tepat membantu perusahaan menghindari kesalahan dan memastikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi kesimpulannya, harga pokok penjualan dan beban operasional menentukan laba perusahaan sehingga dasar perhitungan pajak. Namun tidak semua biaya dapat dikurangkan secara fiskal. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal dengan koreksi positif dan negatif. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai biaya fiskal dan pencatatan pajak sangat penting agar pelaporan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan. Baiklah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.